Ada orang pai takui ke Makkah ko Pak, dipatakui-takui untuk tu menyebarkan virus. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Tidak ada onta menyebarkan virus. Dahulu kata orang Ebola. Surah Haji ayat 36. Aba'a untuk. Onta itu kami jadikan untuk kamu, waja'alna lakum bagi kamu min sya'airillah, di antara syiar agama Allah. Lakum fiha umrah. Untuk kan banyak sinan. Ada ndak padang rumput laweh tempatnya makan? Ndak ada kan? Bangko untuk tu kapuk je. Inilah kata Allah min sya'airillah tadi. Allah memperlihatkan kebesarannya. Air ludah untuk tu Pak, ya kan? Bisa menghancurkan besi, bisa menghancurkan koral, bisa menghancurkan. Nyobali de Haji Nurli dua Pak, untuk tu mah. Tak sampai setahun. Walaupun rumput murah sih kok. Udara ndak sesuai dengan. Mati. Di kebun binatang di Bali orang untuk tu mati jo. Jadi kalau ada Pak berencana berternak untuk pindah ke Makkah tinggal. Pasion rumah sih kok. Tidak bisa dibawa kemari untuk tu. Dia sesuai udara di sana. Asa untuk batino, ya kan? Biayanya tu mandu, biar beranak ketek, biar mengandung, biar ndak beranak ketek, dan susunya beraya terus. Atungku itu binatang di bawah Nabi berjalan. Jadi Nabi memarah tu di jalan tu lek. Kalau jawi ya, beranak keteknya, lampir beranak, baru susunya beraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wa qala aidan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alaiha sawafa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun.
Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta, baik unta itu kurus. Mereka akan datang dari segenap penjuru negeri yang jauh. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan daripadanya. Maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya. Dalam keadaan berdiri dan kaki-kaki yang terikat ataupun tidak diikat. Kemudian apabila telah rebah binatang korban itu, maka makanlah sebahagian daripadanya dan beri makanlah orang-orang yang merasa dirinya cukup dan orang-orang miskin yang tidak meminta. Demikianlah kami tundukkan binatang-binatang korban itu untukmu agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat nomor 22 ayat 27 dan ayat 37. Ayat itu kita pilih karena ada dua ibadah yang akan dilakukan oleh orang Islam yang mampu. Pertama berhaji, yang kedua berkorban. Kaum muslimin, kalau masuk waktu salat, orang yang mengumandangkan kalimat-kalimat Allah itu disebut muazin. Artinya orang yang menyeru untuk salat. Jadi kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah yang disusun begitu rupa oleh Rasulullah adalah kalimat untuk mengajak orang mendirikan salat. Maka azan itu adalah pertanda waktu masuk. Nah, sebagian orang kini Pak nyolakukan lo azan ko di dalam kubur kutiko orang kadikubuat. Ini para jamaah amalan-amalan yang ditambah-tambah oleh umat Islam. Orang dalam kubur lihat dojo salat lagi. Tidak ada apa-apa ini. Kalau orang itu kita kuburkan pagi jam 8, belum masuk waktu. Untuk apa azan di kubur itu? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kita orang Islam ini di samping kita mendengar dan belajar, kita juga harus membaca. Karena kitab-kitab yang dulunya bahasa Arab sudah banyak dialih bahasakan ke bahasa kita. Kalau hadis ada namanya Bulughul Maram, ada Sahih Bukhari, ada hadis Uhad,
ada hadis mutawatir. Kalau dulu yang bisa baca hadis itu adalah orang-orang yang sekolah di pesantren. Kaum muslimin sekarang, apakah mau kita menambah ilmu atau tidak, itu terpulang kepada kita masing-masing. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka di sini kalimatnya untuk mengajak manusia itu berhaji wa azin. Jadi fi'il amar. Ajaklah, serulah manusia itu untuk berhaji. Kalau orang itu terpanggil, dia akan datang dari pelosok yang jauh. Ini sudah terbukti bagi mata kita bahwa tidak saja di kampung Nabi itu orang datang berhaji, tapi di seluruh dunia umat Islam yang mampu datang ke sana untuk melaksanakan haji. Di zaman bapak-bapak beberapa tahun yang lalu itu ada talangan bank untuk haji. Di sini kita khilaf juga, Pak. Karena yang haji itu mampu, tidak perlu berhutang di bank. Kaum muslimin para jamaah, yang namanya berhutang di bank itu akan berbunga. Dan bunga itu adalah riba untuk dibawa beribadah haji. Kaum muslimin, kalau kita lihat di jalan-jalan kan banyak sekarang macet. Karena apa? Karena mobil banyak kredit. Dipindah lo kaji kredit, macet lo haji. Jadi kalau kita belum mampu untuk berhaji, tidak berdosa. Allah menyatakan begitu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi sadonya wak khilaf. Orang Kementerian Agama khilaf, ulama khilaf, orang nangkapai ne haji khilaf. Amboraso ayat tulah dibaca de seluruh ulama. Tak ada tidaknya. Ya kan? Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a. Walaupun ada uang, kan yang pertama itu uang tuh man istata'a itu. Tapi ada 4 yang mengiringinya lagi. Kalau yang 4 ini tidak terpenuhi, juga tidak istita'ah namanya. Kalau masalah istita'ah dengan uang, itu bapak-bapak, ibu-ibu bermacam-macam cara diberikan oleh Allah. Bukan orang yang sengaja menabungkan uang saja. Saya dulu pindah ke kantor dari pabrik tahun 90. Batamu Jo Buya Sayuti Katab. Datuk lai baniek naik haji. Lai. Tandonya kata beliau. Tandonya. Kaum muslimin ambolah mana buang Buya 700.000 baru isi tabungan tu. Tu yo macam. Cuma mencari embo bau bukunya tu isu iyo je. Atau buku tabungan Malawih saja, iyo buku tabungan haji. Kalau dulu kita kan tidak ada waiting list karena tidak ada kredit. Maka kapan kita mendaftar, kita akan berangkat tahun itu. Mudah-mudahan bisa kembali seperti ini lagi di negara kita ini. Bagi kita yang belum mendaftar, ya kan? Kalau tidak mampu, tidak berdosa. Kita ingat-ingat itu. Tidak usah berhutang untuk melaksanakan ibadah haji. 3 tahun saya di kantor personalia itu dipanggil lagi oleh beliau. Tuh, hari Kamis Baisua itu kates karyawan teladan. Sangke itu setiap unit Pak ampe 108 balik tes. Kini kolah laya dojo itu gua ndak tahu leh. Awak lah pensiun gua ndak tahu aje. Kapaya ke senang kok minta sedekah gitu orang.
Ada tahu lagi. Entah lihat dojo program karyawan teladan tu ndak tahu lagi. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, dari sampai 108 balih tu berbagai unit, kerana di kantor kau orang tak sebanyak di pabrik, maka jadi sampai ambo tu cie ambo saja. Di SDM tu kan ada beberapa biro. Di Kelat dulu tu ya, kemudian Personalia, kemudian PTK, 3 biro. Tapi ambo seorang sana. Tapi kalau orang pabrik, cie unit tu ada sampai ada 5. Karena banyak. Kaum muslimin, kama ambo pai dulu. Ambo pulang ke kampung lu. Manga minta doa ke biaya. Tiba di rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wa andi, yo anaknya lah. Jadi biaya itu ndak sekali coba ustaz gambar do wa ang sekecil. Ambo tanyuan ke Ustaz Zafrul Jamal, waang tu orang kawak jangan tersinggung lo tu artinya yang terhormat. Jadi kalau ada orang bawa ang jawab ndak bawa. Artinya yang tu kecil Pak Zafrul Jamal. Kaum muslimin biai doa nambo yo biai. Tio hari waang dan doanya nak. Wa mangko minta doa na waang. Hari kami besok awak kates karyawan teladan. Itu kalau lulus dibiayai DPT Semen Padang untuk pai haji. Manangih biaya ko. Dah ada keluarga awak nampai haji ko lana idui ak samo jo bulu mati panjang ndak mua singke ndak mua. Bansai idui samo berselimut kain kuyak delo kateh kaki tampak delo ke bawah telingo terbuka. Dan doa waang mudah-mudahan lulus. Kaum muslimin, para jemaah, ketika tes tertulis tu, ndak ada nantak dapik dan bocik ya. Pengetahuan umum, peraturan perusahaan, ya kan? Kemudian agama 3 saja. Soal pertanyaan agama 3 poin saja. Anam banyak tu pengetahuan umum jo peraturan Semen Padang. Kaum muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, kutiko tu siapa RW. Rupa kaum muslimin lah lulus sambo tes tertulis tu. Tandonya datang tim tu kemari. Pengurus masjid ndak salah ambo Pak Damrah. Anyo tanyo dah kecik mbok Pak Damrah. Lai sama yang ustaz tu je. Itu. Kalau kapa RW nyo tanyo jo tetangga lain dak patangka bininya, lain dak rentenir, lain dak manti, lain dak bercelalek di bibir, bagaduh senyo go jo tetangga. Rasanya ibu-ibu kalah lama tahu bojolio almarhum tu. Ada tadanga ibu Rukmini tu bercakap jurang. Terang ibu ya do. Ana do. Cuma dan nyopon orangnya tu anak ustaz tu pacakak anak sia ketika ketik nentak pacakak. Banyaknya dulu tu orang lain anak ustaz ang pacakak je. Sedang anak nabi nya bunuh adiknya. Siapa tu? Tu Qabil Jabil. Apa lain anak ustaz? Kan? Akhirnya lebih bini nya ndak ada pacakak le. Tak ada le. Nampak sindak puncak iduan tu sekali kemarin. Tu baknya lah ada nang kanyulian. Jadi anak bujang melalala tu biasa saya tanya bu. Nya bujang. Jam berang na wak. Ya kan? Pun jan sangat berang na ke anak orang. Sebab nanti cucu wak ke cucu pula. Li terengah deh bu tu. Ini kan? Nya hidup ko sama juroda perhati tu mah. Ya kan? Jangan terlampau dibanding anak-anak orang. Baiklah cucu lebih mentiko dari itu lagi. Ya kan? Kenapa? Karena itu dunia anak-anak. Nah, sudah tu bapak-bapak, ibu-ibu, pilot tim ko ke rumah sakit lah. Awara kali orang ko berubah setahun. Ada karyawan ko pak nang kerajo berubah panjang lah.
Tak pernah sehat. Baru baik segereja. Atau tak produktif tu, tak jadi lulus. Sudah tu pailanya kau orang membayar gaji. Dulu kan tak kabang gaji dah. Abara gaji dibawa pulang. Ada karyawan kau pak, amplop saya tinggal. Magic jar bautang, blender bautang, rice cooker bautang, vacuum cleaner bautang, sadonya bautang. Tinggal amplop saja. Atau karyawan indak pandai duit, indak jadi je tu. Atau istrinya rentenir. Jadi banyak persyaratannya kerana teladan. Alhamdulillah, ambo ditolong Allah lalu sadonya. Cuma pulang di Makkah tu kawan menyepui joto kan kata biangnya sari betul. Haji Bidin. Namo ambo ristawardi bangko pak imbo Bidin tu biaya dinas. Akan macam-macam istita'ah tu. Ya kan? Kami dulu dengan Kloter Solo dan Agam. Di Solo tu ketika tu Pak Rusdi Lubis almarhum itu beliau sekda Kabupaten Solo. Kemudian orang Padang menambah 33 orang. Itulah jamaah dari Peteng Semen Padang. Padang ko risikonya menambah, Pak. Kalau tidak cukup, cik Kloter, tukang tambah, Pak. Maka orang dari Padang harus siap. Bak dua ke, Pak, bisa je tak cabut. Jangan dipisah nambo jo kawan nambo. Anda bisa orang Padang macam itu. Iya kan? Tak cukup Kloter Kabupaten tu, orang Padang penambah. Kerana inyo nanda ke. Tu orang Kabupaten Agam je. Kami tambah 33, cukuplah hampir 180 Boeing 747 nama lenggek tu. Bawa tanya je orang Agam, Pak, barala monyo Pak mana buang payaji ko. Dah do mana buang dah Ustaz. Bab itu Pak, rumah hambo kana di jalan bebas nang kabuki ambacang tu lah diganti lah tabuik lo rumah balik balabih je 2 ONH. Dulu ka ONH namanya, ongkos naik haji. Mendaftar ambo je. Mangko haji ambo ko namanya haji mahsur, haji pengganti rumah kana gusur je. Bapak-bapak. Jadi macam-macam istita'ah. Ini mengenai uang. Ada caranya bagi Allah. Tidak orang kaya saja. Kemudian kenapa jamaah itu setiap tahun banyak yang tua? Kalau kini kok sanang ketua-ketua payaji kok Pak. Ketua Kloter, ketua rombongan, ketua regu. Sebab nambah umur 65 tahun kate. Tak boleh untuk tahun kini. Apa nak menunggu jangan kecewa lo. Besok berubah lo itu. Kerana apa? Dikhawatirkan virus masih ada. Orang tua-tua ini lebih rentan mendapatkan penyakit itu. Lebih-lebih awak kon tak sadonyo amuh baraja baso harap pasar. Ya kan? Seketik damam. Lebau pai ke sakit. Ya kan? Hanya preso di dokter Arab tu. Ya kan? Kata dokter kau falashi. Orang awak kau tak pandai bahasa Arab pasaran tu sebagian. Kurang aja dokter siko kau falasi awak gejeknya. Kan ada kepercayaan orang kita ini bapak-bapak bahasa ado namanya falasi. Katanya menjilek bayi, kemudian bayi itu menceret, kaniangnya balubang atau jadi jelek falasi. Tapi kita lihat sama dengan orang azan dalam kuburan tadi. Tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran nan palasi itu. Yang ada orang berilmu sihir. Itu ada. Dan jin itu dipelajari. Sihir itu dosa besar. Pertama dosa besar itu asyirku billah. Yang kedua uququl walidain, mendurhakai kedua orang tua. Yang ketiga as-sihru, sihir. Jadi jangan dipelajari ilmu sihir itu. Itu ilmu tidak bermanfaat. Kalau orang berilmu sihir memang ada.
Tapi nan palasi itu tidak dalam Quran juga hadis. Jadi ya nang kecek dokter Arab tadi itu Ustaz. Danya periksa orang tua. Fala orang Arab kok ndak amuah mai dui anuru fakir tu Pak. Ibu nan nado bisa manstel TV mambil siaran Madinah, ya kan? Kan kalau Madinah tu hadis senyo baca. Celiklah di TV Madinah tu hadis. Kalau TV Makkah baca Quran saya. Coba simak orang baca hadis itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal. Kalau ambo di pesantren dulu diajar di guru tu ndak qal tu do qala. Di duian barisnya di belakang. Tapi orang Arab ndak mau itu. Qal. Jadi fala syai'un tadi, fala syi' sebenarnya bacanya fala syai'un. Anyo sabui di dokter Arab tu fala syi'. Artinya ndak waa-waa ibu do minum mubek kuah tu minum air putih banyak-banyak. Jadi di masa dokter Pak kalau awak damam nyo suruh banyak-banyak meminum air putih. Ai ko air putih ndak dapat dak. Ini bapak ini. Air putih. Jadi bapak ibu kaum muslimin yang terhormat nan kapai haji bahasa Arab pasar tu dipelajari je seketik-seketik. Bahasa Arab pasar tu ndak baturan serupa bahasa Arab sekolah tu. Kalau orang belajar bahasa Arab di TV itu tu bahasa Arab sekolah tu Pak. Ya kan? Kalau bahasa Arab pasar tu sama je awak dipotong-potong Zat. Awak kalau bertanya hari ke kawan kan tak ada awak bertanya pukul bara hari. Tak ada awak tanya sebetul kan? Kurang hari. Ya kan? Kurang hari. Ya kan? Tapi awaklah mengerti je. Begitu je orang Arab itu. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, setelah biaya itu ada, istita'ah dengan itu, maka disuruh kita lagi ke puskesmas. Mungkin jo kesehatan ndak istita'ah. Kan ada awak nan tensi tinggi, ada nan HB rendah, ada nan kolesterol, ya kan? Ada nan asam urat, ada nan rematik, ada saraf terjepit. Jadi kita pergi ke puskesmas, apa penyakit awak tu nampak sinan melalui urin. Maka kita disuruh disiplin oleh dokter itu supaya penyakit ini jangan bertambah malaki awak barangke. Ya kan? Atunya Allah sempurna kesehatan tu. Sampai kita meningitis, ibu-ibu dan bapak-bapak, ndak bertambah penyakit itu dok. Boleh awak pai. Ya kan? Ya kan? Atau istita'ah. Istita'ah jo kesehatan. Sudah tu alai. Istita'ah jo ilmu manasi. Kalau tahun kini kau pak ndak ragu jemaah haji nan pai le. Bab itu 3 tahun manasi, ndak ada manasi nan selama kau. 3 tahun. Lah 3 tahun jemaah kau mana manasi ndak ragu le. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ilmu manasi ini tidak kita ikuti, walaupun gelar akademik kita sudah sampai profesor, ya kan? Tidak bisa Pak. Bentuk ayam gadang masuk surau beribadah nanti. Tidak tentu nang kediojo. Maka kita ikuti manasi. Ambo ada profesor Pak, mau tidak bisa KKBIH ada Pak Ustaz. Bisa enggak Pak Ustaz maja manasi ke rumah ambo? 2 kali saja di seminggu sudah semain saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, tiba ambo senan kata beliau. Nya profesor mah. Pak Ustaz, kita simak di TV setiap salat ada seorang mati di Makkah di Madinah.
Tutup penyebabnya dek talampau rami, Ustaz. Udaro beda jadi negari awak. Kok diusulkan begitu, Ustaz? Indak di bulan haji, saya payah haji kodoh. Bulan Muharram payah lo setengah. Ya kan? Nah, misalnya 200 juta. Berapa orang awak bisa payah 200 ribu. Dibagi bulan Muharram naik haji, bulan Safar naik haji. Ya kan? Bulan Jumadil awal naik haji. Pokoknya dibagi jemaah tu. Kan tak sasak-sasak dah. Ya kan? Kata ambo kalau boleh de Allah mode itu mungkinlah saja sehari nyusun de Kemenak mode itu lah. Jadi beliau itu profesor di bidangnya, Pak. Ternyata tidak pernah beliau membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah haji. Ya kan? Kalau beliau ada membaca ayat, tentu pendapat beliau tidak begitu. Allah mengatakan bagaimana? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan atau dimaklumi. Tapi sejak bulan puasa boleh berangkat haji itu, Pak. Kalau ada aturan pemerintah pada itu. Sejak Ramadan lah boleh awak pergi. Boleh haji ifrat? Boleh. Boleh awak melakukan haji ifrat bulan puasa tu awak pergi? Boleh. Cuma sampai tanggal 10 Zulhijjah awak berpakaian ihram saya. Pantangan larangannya banyak. Sejak Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sampai tanggal 10. Sampai bulan 10 hari berpakaian ihram. Kalau ibu-ibu tidak wa'ana dah. Pakaian ihramnya lah itu je. Kami laki-laki ko anduk gadang tu saya dua lainnya. Bercelana dalam tak boleh awak tagak lutut ke lalu. Orang lalu. Ini ibu-ibu bapa. Maka disuruh oleh Allah haji dulu. Umrah dulu. Dari ayat memang haji. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji itu dan umrah. Sedangkan kita yang berangkat sekarang, akanlah berangkat. Berakoloter, Pak. Tapi itu terpecah-pecah, Pak. Kalau Padang, tak bisa utuh. Jadi Bapak Ibu yang dipisahkan dengan teman itu, Alhamdulillah. Dapat pai tahun kini, Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata saya berangkat tahun ini. Walaupun saya berdua saja dengan suami saya dan istri saya. Walaupun kami sudah disusun 1 regu 11 orang, ternyata engkau pisahkan ya Allah. Inilah takdirmu. Kita terima saja dengan tabah dan sabar. Sebagian orang, Pak, sudah bayinya memeriksa kesehatan di puskesmas tadi. Allahnya lo, ada nanggak apa penyakit itu gula, Pak. Tapi bisa dikontrol kalau apa tuh. Ini kan, hanyalah balik di puskesmas itu, tidak amuh mematuhi aturan dokter tadi. Tidak pasak dengan kambogo, ya. Ini kan, negeri makan leci. Hidangan kecil dokter kau satu aja. Tiba beko memereso lah di tabiang. Kalau di pereso balik, masuk asrama tu. Ternyata penyakit tu tambah parah. Tidak boleh pergi. Merabun. Kempiti dia tak je. Kau mati. Dia mati sekiranya dia je. Itu salah tu, Pak. Kesinan tu pai haji. Tak pai Kalau mati rancak siko. Lepas kubur di perak rambutan. Sinan kama akannya jaliak di cucu kubur tu lah lenggek-lenggek tu. Ya kan? Apa lenggek-lenggek kubur. Mati rancak lah lewat di negara awak kau lah. Jalih kuburan awak. Tapi kalau kebetulan kita mati, tu ialah hajal tu, Mak. Awak sakit, dek nak patuh jolongnya mematuhi aturan kesehatan, ditagah pai, jangan bersikarih awak. Ya kan? Tak pergi aja lagi. Yalah. Kesehatan lulus, pitih hado. Ilmu manasik cukui. Allah istita'ah, ada je lah. Kalau orang bagaduh di sinan, tidak aman negari itu, tidak jadi istita'ah. Pernah mode itu dulu, Pak, nyoh gaduh di orang si akhiran.
Nggak jadi haji tahun itu. Karena tidak aman, kondisi tidak aman. Atau istita'at. Banyak macamnya, bukan uang saja. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, dengan aturan berumrah dulu, ya kan? Maka kita kena denda, namanya dam. Bagi bapak dan ibu nan mengikuti manasik, dam tu di buku manasik disabui juga korban. Tapi tidak sama juga korban awak siku tu tu. Dam tu darah, ya kan? Untuk menebus mandando de awak mengerajon umrah dulu. Mengko tidak biarlah kambing. Kalau ada bertujuh hawa, ada orang bapak-bapak nan disiplin, nyokabang saya memasuk empiti untuk membayar dam. Tapi ada orang yang ingin melihat damnya itu nampak di orang mendabih itu. Ingin. Itu ada pula, diberi pula ke lapangan. Apailah ke pasar taranak tu. Atulah bedanya jawi nanawak dabih siko jo untuk. Kan? Ada orang pai takui ke Makkah ko pak, dipatakui untuk tu menyebarkan virus. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Tidak ada onta menyebarkan virus. Dahulu kata orang Ebola, itu orang Yahudi tu mengejek. Sudah tu antar. Jangan, itu bisa berpindah di tanah air nanti. Tidak usahlah pai ke Makkah untuk menyebarkan virus. Kaum muslimin, caliaklah Al-Quran surah Haji ayat 36. Aba'a untuk onta itu kami jadikan untuk kamu, waja'alna lakum bagi kamu min sya'airillah, di antara syiar agama Allah. Lakum fiha khair. Nah, kita uraian cik-cik. Ibu bapak nampai haji jo umrah. Untuk kan banyak sinan. Ada ndak padang rumput laweh tempatnya makan? Ndak ada kan? Bangko untuk tu kapuk je. Inilah kata Allah min sya'airillah tadi. Allah memperlihatkan kebesarannya. Air ludah untuk tu pak, ya kan? Bisa menghancurkan besi, bisa menghancurkan koral, bisa menghancurkan kerekel. Jadi basi bekas, basi paku dan bakare itu ya, asal berhenti itu makan sama pak. Tiba dalam mulutnya langsung cair karena ludahnya. Ini tidak dapat rumput nanya tidak ada. Siko kan banyak rumput. Nyobali de Haji Nurli 2 pak, untuk tu mahal. Tidak sampai setahun. Walaupun rumput murah siko. Udara tidak sesuai dengan. Mati. Di kebun binatang di Bali orang untuk tu mati jo. Jadi kalau ada apa berencana berternak untuk pindah ke Makkah tinggal. Pasewan rumah siko. Tak bisa dibawa kemari untuk tu. Dia sesuai udara di sana. Cik, sudah tu alai. Kalabian untuk tu. Asa untuk batino, ya kan? Biar inyo tu mandu, biar beranak ketek, biar mengandung, biar ndak beranak ketek, dan susunya beraya terus. Atungku itu binatang di bawah Nabi berjalan. Jadi Nabi memarah tu di jalan tu lek. Kalau jawi awak beranak keteknya, lampir beranak baru susunya beraya. Untuk ndak? Kemudian sekali minum, tu lamonya minum. Tapi tahan air tu sampai bulan dalam paruhnya. Itu keistimewaan untuk. Terakhir untuk tu keistimewaannya kita caliak. Tidak bakabek-kabek serupa jawi wak sikot. Ya kan? Pak Sudirman dan tukang rekam kaji. Kok kadidabih dikabek lo mah. Ya kan? Kau nak mengeretangnya mah harus dikabek. Ya kan? Untuk tu nak Bismillahirrahmanirrahim kecik tukang jagal tu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Pisaunya memang sangat tajam. Tak perlu dikabek. Itu istimewanya. Maka jangan kita takut onta menebarkan
virus, binatang istimewa diciptakan oleh Allah, mahal daripada kerbau harganya. Jadi awak mendabih bisu bapak-bapak nan hadir sinan sabalun jawi konyo dabih dek malin, ya kan? Amba bisik ke telinga jawi itu ke bisuk kan ibu-ibu dembau tu. Nan siku jawi kan bertujuh mah. Aba bisuk ke telinga jawi tu lo. An ke kami tanyuan ustaz, lah ini yang ke jawi tu. Kok pandailah jawi itu ngecek alul lebu. Nah itu jawi korban tu paling tinggi umurnya 5 tahun. Alah tidak biar orang. Ikolah 70 alunya kan ada biar. Akan syukur awak jadi orang. Kan? Kalau kini patokannya ya, awak kan banyak bape Android. Abara beli paket sebulan, bara setahun. Cuy tong. Iya kan? Mau korban tak satu menerima dagian saya, aku salah kerja. Itu, bara beli paket tiap bulan, setahun bara. Nanti mau berhenti merokok, abarabi, bararungkui, bokok sehari. Mau korban tak sah? Tak satu. Kaum muslimin, para jemaah, korban itu qaraba, yaqrabu qarban. Ambo walaupun tak masuk kau tak ambo ketika sekolah pak. Di pesantren ambo tu dulu ada barajail mukur. Anda masuk pelajaran tu ambo tu. Asalah itu guru nan masuk ke majanil mukur tu ambo lah sama je orang menengah kaji kalau itu saya. Tak masuk pelajaran tu ambo. Tapi ada nan takana ambo. Antara kita dengan Allah sama dengan dua titik disambung oleh satu garis. Titik yang satu Allah, titik yang satu kita. Kalau kita semakin mendekat kepada Allah, maka kita semakin terhindar dari maksiat. Jadi orang bermaksiat, Pak, itu tandanya jauh dari Allah. Orang dekat dengan Allah tidak mau bermaksiat. Karena dia dikontrol oleh Allah itu. Orang yang jauh dari Allah, nyuruh setan mairian orang tu lagi. Sase enalah pajatu selama-lamanya. Jadi titik tadi kalau mendekat ke titik yang satu lagi, garis penghubungnya ini akan semakin lurus. Kalau titik tadi menjarak, maka garisnya ke pencong-pencong berkelok-kelok. Salah satu ibadah yang akan memperdekat hubungan kita dengan Allah adalah korban. Kalau menurut ayat bantu wajib, Pak. Inna a'taina kal kautsar. Iko ndak bisa kita dutokan kedo Pak. Sesungguhnya engkau Muhammad dan umatmu aku bari nikmat nan banyak keji Allah. Bahasa tu orang ahli matematik gua amasin netungnya. Bahasa mo-samonyo maitung nikmat Allah ndak bisa dihitung. La tuhsuha. Ndak bisa dihitung nikmat Allah. Allah mengatakan kawak nak menerima nikmat banyak tu. Fasalli, salatlah untukku. Wanhar, dan berkorbanlah. Kalau menurut ayat itu seakan-akan korban itu wajib. Karena perintahnya dalam fi'il amar. Wanhar, berkorbanlah. Ancamannya apa? Inna syani'aka huwal abtar. Sianan menantang Allah, dia akan terputus dengan Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau cara pembagiannya segala macamnya lah hambodanga kepatangkolah diuraian dari anak kita Asyam Hafiz. Yang dia itu kuliah di Arab tuh. Ya di Yaman. Iya kan? Nah, ini Ustadz muda ganteng ya. Pinyalah ini itu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang iya kan? Lah diuraikan. Kemudian membaca lihat di grup-grup awak, ya kan? Itu ada kiriman bagaimana pembagian daging korban. Itulah ketua ulama. Kalau Pak baca tu, ya kan? Dari Buya Gus Rizal. Dari uren-uren itu jangan diubah jadi awak melaksanakan. Karena awak, ya kan?
Bagaimana kata ulama itu, lakukanlah seperti itu pembagian daging korban. Mudah-mudahan Allah menerima korban kita tahun ke tahun. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.